Hidupku yang tertata rapi sebagai seorang istri mulai hancur ketika aku menyadari bahwa pria yang mengerti diriku lebih dari siapapun, pria yang membuat hatiku berdebar, adalah adik dari suamiku sendiri. Rumah ini adalah istanaku. Tepatnya, istana Mas Arga. Semuanya tertata sempurna, dingin, dan mahal, sama seperti pernikahan kami. Aku punya segalanya, tapi seringkali, aku merasa hampa. Mas Arga adalah pria yang baik, pria yang stabil, tapi dia lebih mencintai pekerjaannya daripada detak jantungku. Malam itu, dia pulang membawa berita. Sayang, Bima akan tinggal di sini sementara. Dia baru, ada masalah kerjaan. Bima, adik satu-satunya Mas Arga. Bayangan canggung yang selalu kulihat di acara keluarga. Aku mengangguk. Tersenyum palsu seperti biasa. Tentu, Mas. Dia kan adikmu. Kenyataannya, aku merasa ruang amanku akan diinvasi. Bima datang malam itu juga, hanya dengan satu tas ransel dan tatapan mata yang sama kakunya dengan suamiku, tapi dengan cara yang berbeda. Dia tampak tersesat. Maaf merepotkan, Mbak, katanya pelan, nyaris tak terdengar. Anggap saja rumah sendiri, Bim, kata Mas Arga sambil menepuk punggungnya, lalu ponselnya berdering. Maaf, dari kantor. Dia berlalu, meninggalkanku dan Bima dalam keheningan yang canggung di ruang tamu kami yang besar. Aku memandangnya, benar-benar memandangnya untuk pertama kali. Dia bukan lagi remaja kurus yang kuingat. Ada rahang yang tegas dan mata yang menyimpan banyak rahasia. Malam itu, aku membuatkan kamar tamu. Kalau perlu apa-apa, bilang aja, kataku formal. Dia hanya mengangguk. Saat aku berbalik pergi, dia memanggil. Mbak, aku menoleh. Makasih. Beneran. Ada ketulusan di suaranya yang membuatku tertegun sejenak. Di rumah ini, ketulusan adalah barang langka. Hari-hari pertama Bima di sini berlalu dalam diam. Mas Arga sibuk seperti biasa, berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah aku hampir tertidur. Tinggallah aku dan Bima, dua orang asing yang berbagi atap. Kami sarapan dalam diam. Dia membaca buku, aku membaca berita di tablet. Keberadaannya aneh, tapi entah kenapa, tidak mengganggu. Dia rapi, tenang, dan nyaris tak terlihat. Suatu pagi, aku bangun kesiangan. Mas Arga sudah berangkat. Aku panik, berlari kecil ke dapur, mendapati aroma kopi yang pekat dan harum. Bima berdiri di sana, membelakangiku, hanya mengenakan kaos abu-abu tipis dan celana pendek. Bim, kamu bikin kopi? Tanyaku, masih mengantuk. Dia berbalik, sedikit terkejut, lalu tersenyum. Senyum tulus pertama yang kulihat. Iya, Mbak. Maaf, aku lancang. Aku lihat Mbak selalu minum kopi hitam, sedikit gula. Ini, aku buatkan. Dia menyodorkan cangkir keramik favoritku. Aku mencicipinya. Mataku terbelalak. Rasanya, sempurna. Tepat seperti yang selalu kuinginkan. Ini enak banget, Bim. Kok kamu tahu? Tanyaku, heran. Mas Arga, setelah 5 tahun pernikahan, masih selalu salah takaran. Aku perhatiin aja, katanya, tatapannya beralih ke lantai. Jantungku berdebar aneh. Diperhatikan. Kapan terakhir kali aku merasa diperhatikan? Mas Arga lembur, lagi. Badai di luar, dan TV kabel mati. Aku duduk di ruang tengah, membaca buku yang membosankan. Bima keluar dari kamarnya, tampak ragu. Mbak belum tidur? Tanyanya pelan, seolah takut mengganggu kesunyian. Gak bisa tidur, jawabku jujur. Masmu juga belum pulang. Dia duduk di sofa seberang, menjaga jarak. Kami terdiam. Hanya suara hujan yang menemani. Mbak lagi baca apa? Tanyanya, menunjuk buku di pangkuanku. Aku menunjukkan sampulnya. Dia tertawa kecil. Buku itu, katanya, karakternya terlalu mudah ditebak.
Aku mengangkat alis. Kamu sudah baca? Dia mengangguk. Waktu kuliah. Aku lebih suka buku penulis yang satunya. Yang ceritanya lebih jujur tentang rasa sakit. Obrolan kami mengalir. Tentang buku, tentang mimpi, tentang kekecewaan. Dia bicara tentang pekerjaannya yang buntu. Aku bicara, secara tersirat, tentang kesepianku. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Kami tertawa pelan mendengar leluconnya yang getir. Kamu lucu, Bim, kataku tanpa sadar. Harusnya kamu jadi penulis, bukan akuntan. Tatapannya melembut. Mungkin, tapi nggak semua orang bisa milih mimpinya. Kan, Mbak? Ada sesuatu dalam nadanya yang menyentuhku. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Hujan membuat udara dingin. Aku sedang membereskan gudang kecil di bawah tangga, mencari selimut cadangan. Ada kardus berat di rak paling atas yang tak bisa kucapai. Aku berjinjit, tapi sia-sia. Tiba-tiba, aku merasakan kehangatan di belakangku. Biar aku bantu, Mbak. Suara Bima terdengar dalam, tepat di sebelah telingaku. Aku membeku. Dia tidak menyentuhku, tapi aku bisa merasakan panas tubuhnya. Dia mengulurkan tangan, dengan mudah meraih kardus itu. Saat dia menurunkannya, lengannya menyerempet bahuku. Hanya gesekan kaus, tapi rasanya seperti sengatan listrik kecil. Aku mundur selangkah, jantungku berpacu. Makasih, bisikku. Nggak masalah. Dia menatapku, matanya terpaku pada mataku. Jarak kami terlalu dekat. Aku bisa mencium aroma sabunnya. Kami berdiri di sana, dalam remang-remang gudang, mungkin 3 detik. Tapi rasanya selamanya. Dia yang pertama memutus kontak mata. Selimutnya berat. Aku bawakan ke atas, katanya, suaranya sedikit serak. Aku mengangguk kaku, membiarkannya lewat. Aku bersandar di dinding, menekan dadaku. Ini konyol. Dia adik iparku. Tapi getaran di kulitku terasa sangat nyata. Aku menyentuh bahu tempat lengannya menyentuhku. Masih terasa hangat. Mas Arga bakal telat banget malam ini. Ada rapat dewan, kataku, lebih pada diriku sendiri, sambil menatap ponsel. Bima ada di meja makan, mengerjakan sesuatu di laptopnya. Mbak mau makan apa? Biar aku pesankan, tawarnya. Aku menggeleng. Lagi nggak nafsu pesan. Pengin masak, tapi bahan nggak ada. Aku menghela napas, membuka kulkas. Kosong. Lagi pula, aku nggak jago-jago amat masak. Bima menutup laptopnya. Aku bisa masak. Dulu waktu ngekos. Mbak mau kita masak bareng? Seadanya aja. Maka, jadilah kami di dapur. Hanya ada telur, sedikit sayuran sisa, dan nasi. Nasi goreng. Putusnya, kami bergerak di ruang sempit itu. Dia memotong bawang, aku menyiapkan bumbu. Geser dikit, Mbak, katanya. Aku bergeser, punggung kami bersentuhan. Kali ini, tak ada yang menarik diri. Tolong ambil kecap. Tanganku dan tangannya bertemu saat meraih botol yang sama. Tawa kami pecah saat telur yang kucoba ceplok malah hancur. Bukan gitu caranya, katanya sambil tertawa. Dia berdiri di belakangku, memegang tanganku yang memegang spatula. Gini, dia membimbing tanganku. Napasnya hangat di tengkukku. Aku lupa cara bernapas. Bim, SSHH nikmati aja. Kami memasak. Dan untuk pertama kalinya, dapur yang dingin itu terasa seperti rumah. Sarapan keesokan paginya terasa berbeda. Mas Arga ada di sana, mengeluh tentang rapatnya yang panjang. Gila, semalam aku baru tidur jam 3. Kamu enak banget tidur nyenyak, katanya padaku. Aku nyaris tersedak kopiku. Aku dan Bima bertatapan sepersekian detik di atas meja makan. Dia segera menunduk, fokus pada rotinya. Kamu semalam tidur jam berapa, Bim? Tanya Mas Arga,
Sama sekali tidak curiga. "Oh, aku nonton film, Mas." "Nggak bisa tidur," jawab Bima, suaranya terdengar normal. Terlalu normal. Aku tahu dia berbohong. Kami berdua tahu. Rahasia kecil kami, nasi goreng tengah malam dan tawa di dapur, terasa seperti dosa yang menggantung di udara. "Mbak, nanti jadi ke butik?" tanyaku pada diriku sendiri, mencoba mengalihkan pembicaraan. "Iya, jadi." Aku buru-buru menghabiskan sarapanku. Aku harus pergi dari meja ini. Aku harus menjauh dari Bima. Rasa bersalah mulai merayapiku seperti racun yang manis. Saat aku mencuci cangkir di wastafel, Bima meletakkan piringnya di sebelahku. "Nasi gorengnya enak, Mbak," bisiknya, "hanya untukku." Aku memejamkan mata. "Jangan," desisku pelan. "Apanya?" tanyanya, polos tapi penuh arti. Aku menggeleng, tak berani menatapnya, dan cepat-cepat pergi. "Mas Arga harus keluar kota. 3 hari. Jaga rumah ya, sayang. Ada Bima juga, kamu nggak sendirian," katanya di telepon, seolah itu adalah hal yang melegakan. Bagiku, itu adalah mimpi buruk. Rumah ini tiba-tiba terasa terlalu kecil untuk kami berdua. Malam pertama, kami makan di meja makan dalam diam. Jarak di antara kami terasa lebih jauh dari sebelumnya. Malam kedua, aku mengunci diri di kamar, berpura-pura sakit kepala. Ponselku bergetar. Pesan dari Bima. "Mbak sakit? Perlu kubuatkan teh jahe?" Jantungku berdebar. Aku menatap pesan itu lama. Ini aman. Ini hanya adik ipar yang perhatian. "Nggak usah, Bim. Makasih. Cuma pusing dikit." 1 menit kemudian. Aku taruh di depan pintu kamar Mbak. "Ya? Sama ada pereda sakit kepala. Cepat sembuh, Mbak." Aku menunggu 10 menit setelah mendengar langkah kakinya menjauh. Saat kubuka pintu, ada nampan kecil. Teh jahe yang masih hangat dan 2 tablet obat. Perhatian sederhana yang menghantamku lebih keras dari apapun. Aku mengirim pesan lagi. "Makasih, Bim. Kamu baik banget." Balasannya datang seketika. "Untuk Mbak." "Apa sih?" 3 kata sederhana. Tapi malam itu, aku meminum teh itu perlahan, merasakan kehangatan menjalar di tubuhku, dan aku tahu, aku dalam masalah besar. Mas Arga pulang. Rumah kembali normal. Atau setidaknya, berpura-pura normal. Aku mencoba bersikap biasa pada Bima. Menjaga jarak. Menjadi Mbak yang seharusnya. Tapi ada tarikan magnet yang tak terlihat di antara kami. Kami selalu tahu di mana satu sama lain berada di dalam rumah tanpa perlu melihat. Suatu sore, aku sedang di taman belakang, menyiram anggrek. Bima bergabung denganku. "Mas Arga bilang, Mbak suka anggrek," katanya. Aku tersenyum. Dia ingat? Tumben. Bima tersenyum miring. Dia nggak ingat. Aku yang tanya. Kami tertawa pelan. Dia membantuku memindahkan pot yang berat. Kami berdiri berdekatan, tangan kami berlumuran tanah yang sama. "Kalian lagi ngapain?" Suara Mas Arga memecah keheningan sore. Kami berdua terlonjak kaget, seperti anak kecil yang tertangkap basah. Aku refleks menarik tanganku dari pot. Mas udah pulang? Ini, Bima bantuin aku mindahin pot," kataku, suaraku sedikit bergetar. Mas Arga menatap kami bergantian. Matanya menyipit. "Oh, tumben kamu main tanah, Bim. Biasanya juga di kamar terus." Ada nada aneh dalam suaranya, tapi aku tak bisa memastikannya. "Iya, Mas. Kasihan Mbak sendirian," jawab Bima, terlalu tenang. "Yuk, masuk. Udah mau maghrib." Mas Arga berbalik. Aku dan Bima saling pandang. Jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena cinta. Ini, ketakutan. Keran di kamar mandi tamu rusak. Mas Arga sudah berjanji akan memanggil tukang ledeng sejak minggu lalu.
Aku sibuk banget, sayang. Nanti, ya, katanya setiap kali kuingatkan. Akhirnya, aku menyerah. Tapi Bima, yang menggunakan kamar mandi itu, rupanya tidak. Sabtu pagi, aku terbangun karena suara ketukan dari kamar mandi. Aku keluar dan mendapati Bima, dengan kaos yang basah oleh keringat dan noda oli, sedang membongkar pipa di bawah wastafel. "Bim, kamu ngapain?" seruku kaget. Dia mendongak, menyeka keringat di dahinya dengan lengan kaosnya, memperlihatkan sedikit perutnya yang rata. "Oh, pagi, Mbak. Maaf, berisik ya. Kerannya bocor parah semalam. Daripada nunggu tukang, aku coba benerin sendiri. Kayaknya cuma masalah sil karetnya." Dia tersenyum bangga, menunjukkan cincin karet hitam yang sudah robek. 20 menit kemudian, dia keluar dengan tangan bersih. "Beres, Mbak? Udah nggak bocor?" Aku tertegun. "Kamu bisa?" Dia tertawa. "Bisa, dong. Anak kos harus serba bisa." Aku memandangnya, pria yang bisa memasak, mengerti sastra, dan sekarang memperbaiki pipa. Sementara suamiku, Mas Arga, bahkan tidak tahu di mana letak kotak sekering. Perbandingan itu menyelinap masuk, pahit dan tak terhindarkan. Rasa bersalahku sudah setinggi gunung. Aku mulai menghindarinya secara terang-terangan. Saat dia di ruang tamu, aku di kamar. Saat dia di dapur, aku di taman. Aku menjawab pertanyaannya dengan satu kata. "Ya." "Tidak." "Mungkin." Aku membangun dinding es di sekelilingku, berharap itu bisa mendinginkan api yang mulai menyala. Dia menyadarinya. Tentu saja dia menyadarinya. Dia terlalu peka. Suatu malam, saat aku mengambil air minum di dapur, dia sudah menunggu di sana. Lampu dapur mati, hanya cahaya remang dari ruang tengah. "Mbak, kenapa?" tanyanya langsung. Aku pura-pura sibuk dengan gelas di tanganku. "Kenapa apanya?" "Nggak apa-apa." Aku mencoba melewatinya, tapi dia menghalangi jalanku. "Mbak ngehindarin aku." Itu bukan pertanyaan. Itu pernyataan. "Jangan konyol, Bim. Kamu adik iparku. Kenapa aku harus hindari kamu?" Suaraku terdengar lebih tajam dari yang kuinginkan. "Justru itu," katanya pelan, suaranya syarat akan sesuatu yang tak berani ku sebut namanya. "Karena aku adik ipar Mbak. Benar, kan?" Hujan deras malam itu mengingatkanku pada malam pertama kami benar-benar bicara. Tapi malam ini, suasananya berbeda. Mas Arga ada di rumah, tapi sedang meeting online di ruang kerjanya. Aku berdiri di teras, membiarkan tempias hujan membasahi wajahku. Aku butuh udara dingin untuk menjernihkan kepalaku. Pintu geser di belakangku terbuka. "Bima, Mbak bisa sakit nanti," katanya, berdiri di ambang pintu. "Masuk." Aku tidak bergerak. Aku cuma butuh udara. Dia menghela napas, lalu melangkah keluar, bergabung denganku di bawah tempias. Dalam sekejap, kaosnya basah, melekat di tubuhnya. "Sampai kapan, Mbak?" "Sampai kapan apa?" "Sampai kapan kita pura-pura begini? Pura-pura nggak ada apa-apa? Pura-pura malam itu di dapur nggak terjadi?" "Nggak ada yang terjadi, Bima," seruku, suaraku bergetar, bersaing dengan suara hujan. "Itu cuma nasi goreng." Dia mencengkeram lenganku, tidak kasar, tapi tegas. "Bukan nasi gorengnya, tapi kita. Mbak juga ngerasain, kan?" jawab aku. Matanya menuntut, basah oleh hujan, atau mungkin hal lain. "Kalian berdua kok aneh banget sih akhir-akhir ini?" Pertanyaan Mas Arga terlontar begitu saja di meja makan malam. Aku yang sedang menyendok sup nyaris menjatuhkan sendokku. Bima membatu di seberang meja. "Aneh gimana, Mas?" tanyaku, berusaha terdengar santai. "Ya aneh aja. Dulu kalian akrab, sekarang kayak musuhan. Diam-diaman."
Tapi pas aku nggak ada, kayaknya beda. Dia menatapku, lalu Bima. Bim, kamu udah dapat kerjaan belum? Jangan lama-lama di sini, nggak enak dilihat tetangga. Nanti dikira kamu numpang hidup. Kata-katanya menusuk. Bima mengepalkan tangannya di bawah meja. Lagi usaha, Mas. Suaranya datar dan dingin. Mas Arga, kok ngomongnya gitu? Belaku, Bima kan adikmu. Justru karena dia adikku, aku harus tegas. Biar dia mandiri. Mas Arga menatap Bima tajam. Atau, ada alasan lain kamu betah di sini, Bim? Jantungku serasa berhenti berdetak. Apakah dia tahu? Tidak mungkin. Ini pasti hanya paranoiaku saja. Tapi cara Mas Arga menatap adiknya, itu bukan tatapan seorang kakak. Itu tatapan penuh kecurigaan. Pesta ulang tahun Mas Arga. Taman belakang kami penuh tawa dan basa-basi. Aku adalah tuan rumah yang sempurna, dengan senyum yang tertempel kaku di wajahku. Mas Arga ada di pusat perhatian, tertawa lepas. Dan Bima. Bima berdiri sendirian di sudut tergelap taman, dekat kolam renang, hanya memandangi keramaian. Aku merasa terdorong untuk menghampirinya. Mungkin ini saatnya. Mengakhiri semua ini. Kamu nggak gabung? Tanyaku pelan. Dia tidak menoleh. Bukan pestaku, jawabnya singkat. Bim, kita perlu bicara. Nggak ada yang perlu dibicarakan, Mbak. Aku udah dapat kerjaan. Minggu depan aku pindah. Katanya, masih menatap lurus ke depan. Hatiku mencelos. Pergi? Secepat itu? Aku seharusnya merasa lega. Tapi yang kurasakan adalah panik. Baguslah, kataku dingin. Bagus, kan? Dia akhirnya menoleh padaku. Matanya berkilat marah. Atau sakit? Ini yang Mbak mau, kan? Aku pergi, dan semuanya kembali normal. Memang harusnya begitu. Tapi apa Mbak bahagia? Tanyanya, suaranya menusuk. Sebelum aku datang, apa Mbak bahagia? Jawab aku. Aku tak bisa menjawab. Air mataku menggenang. Dia melihatnya, dan amarah di wajahnya luntur, digantikan penyesalan. Mbak aku enggak. Dia mengulurkan tangan, ragu, seolah ingin menyentuh wajahku, tapi berhenti di udara. Kami terlalu dekat. Musik pesta terlalu jauh. Kita nggak bisa begini, Bima, bisikku putus asa. Aku istri kakakmu. Aku tahu, jawabnya, suaranya serak. Dan itu yang bikin aku gila. Ada apa ini? Suara berat Mas Arga memecahkan gelembung kami. Kami berdua menoleh kaget. Dia berdiri di pintu balkon, memegang 2 gelas anggur. Dia tidak mendengar percakapan kami, tapi dia melihat segalanya. Dia melihat air mataku yang hampir jatuh. Dia melihat tangan Bima yang menggantung canggung di antara kami. Dia melihat cara kami berdiri. Keheningan di antara kami bertiga terasa lebih keras daripada musik di pesta. Mas, aku mencoba bicara, tapi suaraku tercekat. Mas Arga berjalan mendekat, wajahnya tak terbaca. Dia menyerahkan 1 gelas padaku, lalu 1 lagi pada Bima. Pestanya di sana, katanya dingin. Kalian ngapain di sini gelap-gelapan? Pesta berakhir dalam ketegangan yang tak terucapkan. Tamu-tamu pulang. Bima langsung masuk ke kamarnya tanpa pamit. Tinggallah aku dan Mas Arga di ruang tamu yang berantakan. Dia duduk di sofa, melepas dasinya, tapi tidak menatapku. Dia hanya memandangi gelas kosong di tangannya. Jadi, katanya, suaranya tenang, terlalu tenang. Kapan dimulainya? Aku pura-pura tidak mengerti. Apa, Mas? Jangan pura-pura bodoh. Riana. Dia memanggil nama lengkapku. Dia tidak pernah memanggilku Riana kecuali dia benar-benar marah. Kamu dan adikku. Gak ada apa-apa, Mas. Kamu salah paham, kataku cepat. Rasa panik menjalari dadaku. Bima cuma
Cuma apa? Dia berdiri. Cuma bikin kamu nangis di pesta ulang tahunku? Cuma bikin kamu masak nasi goreng tengah malam? Cuma bikin kamu pasang muka murung tiap aku di rumah? Dia tahu. Entah bagaimana, dia tahu. Dia berjalan ke arahku, berhenti tepat di depanku. Dia tidak berteriak. Dia tidak membentak. Dia hanya menatapku dengan mata lelah yang tiba-tiba terlihat sangat tua. Aku tanya kamu sekali lagi, Riana, dan aku mau kamu jujur. Ada apa antara kamu dan dia? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebuah pilihan. Kejujuran yang menghancurkan, atau kebohongan yang akan menguburku hidup-hidup.